Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan akademisi UGM dimanapun Anda berada, tidak terasa hampir 2 tahun kita work from home. Banyak kegiatan kampus dilakukan via daring, mulai dari perkuliahan, pemberdayaan masyarakat, hingga penelitian. Alhamdulillahnya, kampus kita telah memiliki sistem informasi manajemen aset terpadu, yang memungkinkan kita, mahasiswa dan dosen, tetap bisa berkegiatan tanpa kendala berarti, khususnya dalam hal manajemen ujian, UTS, dan UAS. Saat kita membuka Simaster, terdapat menu e-learning yang sering digunakan untuk mengumpulkan file lembar jawaban mahasiswa. Seperti sistem manajemen aset pada umumnya, e-learning ini dirancang untuk membatasi pengumpulan lembar jawaban berdasarkan data peserta kuliah dan waktu. Sayangnya, versi Simaster saat ini belum bisa mengurutkan file lembar jawaban mahasiswa berdasarkan lembar daftar peserta secara otomatis. Hal ini terlihat ketika Bapak Ibu mendownload lembar jawaban tersebut. Tidak nampak ada keteraturan dalam format penamaan file. Cenderung berantakan, tidak urut, dan sering tidak ada inisial nama mahasiswa di dalamnya. Tentu, hal ini bisa diantisipasi dengan menginstruksikan mahasiswa untuk menamai file jawabannya dengan format NIU dan nama, sehingga saat koreksi bisa lebih mudah. Tidak bolak-balik cek lembar jawaban milik siapa, dan mengurangi resiko salah input nilai. Namun, bagaimana solusi jika mahasiswa enggan mengikuti format tersebut atau saat Bapak Ibu dosen lupa memerintahkannya? Apakah tetap harus di-rename satu persatu? Kan filenya ada ratusan ya? Riuh kan ya? Nah, di sini saya akan sharing trik merename file jawaban mahasiswa secara otomatis dari daftar peserta kuliah. Yang perlu Bapak Ibu persiapkan adalah yang pertama, lembar jawaban, hasil download dari Simaster. Yang kedua adalah software pembantu. Ada dua, Dir2HTML dan bulk rename utility. Yang ketiga, lembar daftar peserta mata kuliah, juga di-download dari Simaster. Baiklah Bapak Ibu, mari kita coba lakukan bersama-sama. Kita download dan install kedua software pembantu tadi. Yang pertama adalah bulk rename utility, bentuknya seperti ini. Kemudian Dir2HTML. Link download ada di bagian deskripsi. Setelah berhasil di-download, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke proses instalasi. Ya, instalasi selesai. Langkah selanjutnya, kita ekstrak lembar jawaban yang sudah di-download. Memang nampak tidak urut ya Bapak Ibu? Baik, kita beralih ke tahap berikutnya. Di tahap ini, tujuan kita adalah membuat list nama file lembar jawaban yang ada di dalam folder. Untuk itu, kita membutuhkan bantuan software Dir2HTML. Setelah software terbuka, kita coba pakai. Cara pakainya cukup sederhana. Pertama, klik Browse, arahkan ke folder berisi file lembar jawaban. Selanjutnya, hilangkan tanda centang pada size. Lalu, klik Create HTML, pilih lokasi penyimpanan, dan beri nama filenya. Misal kunci.html. Nah, di sini sudah muncul file HTML berisi daftar nama file PDF lembar jawaban mahasiswa. Langsung saja kita buka, akan seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya kita copy semua nama file di sini. Berikutnya kita buka file Excel berisi daftar nama peserta mata kuliah kita. Buat sheet baru, kemudian kita paste isi file HTML tadi ke sini. Lalu rapikan. Sheet tersebut kita rename biar tidak lupa.
Lalu kita copy new dan nama mahasiswa dari daftar peserta yang sudah urut. Untuk membuat nomor urut, kita klik kanan kolom paling kiri, pilih sel format sebagai teks, lalu buat penomoran 3 digit untuk semua baris. Baik, tahap selanjutnya bertujuan untuk membuat format penamaan file yang baru. Tahap ini tersusun atas 3 langkah utama. Ke-1, mengekstrak data new dari kolom nama file lembar jawaban semester. Kedua, mengambil data nomor urut berdasarkan new dari langkah ke-1. Ketiga, mengambil data nama mahasiswa berdasarkan new dari langkah ke-1. Untuk langkah ke-1, kita gunakan fungsi write guna mengambil 27 karakter dari kanan. 27 ini kondisional, menyesuaikan posisi awal nomor new. Kemudian, kita susul dengan fungsi left untuk mengambil 6 digit new dari kiri. Kita copy paste hasilnya ke notepad, lalu copy paste kembali ke kolom Excel di samping kanannya. Untuk langkah kedua, kita akan memanfaatkan fungsi index dan match. Intinya, dengan match kita cocokkan antara new dari file lembar jawaban dengan new dari daftar peserta. Kemudian, dari posisi new yang cocok, kita ambil data nomor urutnya yang 3 digit. Agar kolom yang kita pilih tidak bergeser-geser, kita tekan F4 setelah memilih kolom. Di langkah ketiga, kita lakukan hal yang serupa. Namun kali ini kita cukup kopas fungsi sebelumnya. Untuk bisa mengambil data nama peserta, kita geser kotak selection dari kolom nomor urut menuju kolom nama peserta. Baik, ketiga langkah sudah kita lakukan. Kita tinggal menyusun nomor urut dan nama peserta menjadi satu kesatuan dengan bantuan fungsi simbol dan. Klik sel nomor urut, simbol dan, ketik tanda petik spasi tanda petik, simbol dan klik sel nama peserta, simbol dan, tanda petik, .pdf tanda petik. Nah, kita sudah mendapat format nama file yang baru. Mari coba kita bandingkan antara kolom nama file yang lama dengan kolom nama file yang baru. Sebelum kita lanjut, kita sebaiknya mengecek apakah ada duplikasi file, karena tentu tidak boleh ada lebih dari satu file yang memiliki nama yang sama. Caranya cukup klik Home, Conditional Formatting, Highlight Cell Rule, Duplicate Value. Nah, sel yang bertanda merah menandakan file tersebut memiliki gambaran nama dengan file yang lain. Atau sederhananya, mahasiswa bersangkutan mengirim lebih dari satu file lembar jawaban. Jika hal ini terjadi, tentu Bapak Ibu dosen punya kebijakan masing-masing. Kalau dari saya pribadi tidak mempermasalahkannya, selama jelas file mana toh yang dia maksud dikirim terakhir. File sisanya akan kita buang dengan merename sel berwarna merah tersebut, misal dengan kata salah plus nomor.
Jika semua sudah clear, Bapak Ibu bisa membuka lembar Excel yang baru dan mengopikan kedua kolom yang dibutuhkan. Kolom kiri untuk nama file yang lama atau yang asli, dan kolom kanan untuk nama file yang baru atau format yang ingin kita buat urut. Jika sudah, kita akan simpan lembar Excel ini dalam format CSV dengan nama kunci. File CSV yang kita buat sudah muncul. Kita perlu buka dengan text editor Notepad. Kemudian di sini kita akan mengganti tanda koma menjadi tanda tegak lurus menggunakan menu Replace. Setelah itu kita simpan dalam format TXT. Oke, kita telah membuat kunci pengaturan cara rename format nama file yang lama menjadi nama file yang baru atau yang lebih urut. Tahap selanjutnya adalah tahap eksekusi. Pada tahap ini, file akan otomatis di-rename dengan bantuan software Bulk Rename Utility berdasarkan aturan kunci yang telah kita buat. Pertama, kita pilih folder berisi file yang akan kita rename. Kedua, klik menu Action, pilih Import Rename Pairs untuk memilih kunci pengaturan yang telah kita buat sebelumnya. Ketiga, klik Ctrl A pada list file yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk memilih semua file dalam folder yang akan kita rename. Keempat, klik tombol Rename. Kita juga bisa melihat preview untuk melihat seperti apa yang akan terjadi saat kita menekan tombol Rename pada pengaturan nama yang baru. Oke. Nah, untuk mengecek apakah proses kita telah berhasil, kita buka folder yang berisi lembar jawaban. Nah, ternyata sudah berubah semua ya Bapak Ibu. Semua sudah sesuai, sudah urut dengan yang ada di daftar peserta. Alhamdulillah. Dengan demikian, koreksi kita untuk nilai UAS, UTS, dan sebagainya bisa lebih fokus. Baik, demikianlah video tutorial cara rename otomatis ini bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di video berikutnya, saya akan share tutorial cara membuat template untuk mengkonversi nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS menjadi nilai akhir A, B, C, D, E secara otomatis dilengkapi persentase sebaran nilai dalam kelas. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.